Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Suci Febiola. Saat ini saya sedang berkuliah di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung, jurusan Keperawatan Gigi. Berikut ada beberapa kontak person saya, ada nomor telepon WhatsApp dan juga nama Instagram saya. Jika lo memiliki pertanyaan setelah menonton video ini, dapat menghubungi kontak tersebut. Melalui video ini saya bermaksud untuk memberikan sedikit edukasi mengenai gingivitis. Apa itu gingivitis? Istilah gingivitis digunakan pada penyakit gingiva atau gusi berupa inflamasi atau peradangan. Gingivitis adalah peradangan pada gusi yang ditandai dengan adanya perubahan bentuk dan warna pada gusi yang diakibatkan dari infeksi bakteri pada gingival atau gusi. Dapat terjadi pada anak-anak, orang dewasa, dan juga dapat terjadi pada masa remaja. Bakteri-bakteri yang ada di gingivitis berkumpul di suatu tempat yang dinamakan sulcus gingiva atau saku gusi, yaitu suatu celah antara gigi dan garis gusi. Selanjutnya, gingivitis itu sendiri menunjukkan beberapa gejala klinis yang dapat dilihat oleh mata. Yang pertama, ada gusi tampak merah pekat. Gusi yang merah pekat ini terjadi karena jaringan meradang mengandung banyak darah akibat pembuluh darah kapiler-kapilernya melebar. Dan pembuluh darah kapiler-kapiler ini yang tadinya kosong menjadi berisi darah juga. Perubahan warna pada gingiva atau gusi ini biasanya bermula pada interdental papil dan free gingiva, seperti yang ditunjuk oleh panah yang ada di gambar. Bila peradangan bertambah parah, terjadi perubahan warna pada gingiva atau gusi akibat inflamasi kronis, warna gingiva yang normalnya merah jambu akan berubah menjadi sedikit merah atau bisa sampai warna merah tua. Untuk gejala yang kedua adalah gusi membengkak, disebabkan oleh hiperemi atau timbunan darah pada permukaan sel di luar pembuluh darah dan sebagian besar oleh eksudat atau cairan yang terjadi pada rahang. Selain itu, perubahan bentuk gusi pada penderita gingivitis umumnya berkaitan dengan terjadinya pembesaran gingiva atau gingival enlargement. Untuk gejala yang ketiga ada gusi berdarah ketika mengikat gigi. Dikarenakan gusi sudah berwarna merah pekat ditambah adanya pembengkakan, maka ketika diberikan tekanan seperti sedang mengikat gigi, gusi akan berdarah. Diawali dengan rasa nyeri yang disebabkan oleh tekanan yang meninggi dalam jaringan akibat adanya eksudat atau cairan. Penderita gingivitis biasanya menyikat gigi hanya dengan tekanan yang lebih ringan, dan tak jarang mereka lupa untuk menyikat gigi atau sengaja tidak menyikat gigi dikarenakan adanya rasa nyeri, sehingga plak lebih banyak menumpuk dan kondisi penyakit bertambah parah. Gingivitis sendiri terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah disebabkan oleh adanya plak. Kesehatan mulut yang tidak terjaga, misalnya karena malas menyikat gigi, hal ini dapat menyebabkan bakteri, plak, debris, atau sisa makanan akan menumpuk pada gusi dan menyebabkan gusi terinfeksi. Penyebab yang kedua adalah merokok atau menggunakan tembakau dalam bentuk lain. Misalnya tembakau yang dikunyah, kebiasaan ini akan menyebabkan jaringan gusi sulit untuk beregenerasi atau membentuk jaringan yang baru. Selanjutnya, usia. Pengaruh usia menunjukkan bahwa semakin bertambahnya usia, lebih berpotensi akan mengalami kehilangan perlekatan jaringan, dan hal ini juga akan mengakibatkan semakin meningkat kejadian kehilangan gigi di usia lanjut. Hal inilah yang menjadi faktor risiko terjadinya penyakit periodontal di usia lanjut. Selanjutnya, kekurangan nutrisi atau gizi. Kekurangan zat gizi sangat mempengaruhi ketahanan atau kekebalan gusi terhadap pertumbuhan bakteri. Respon imunologi yang berkurang dapat memperbesar peluang pertumbuhan bakteri dalam rongga mulut sebagai penyebab penumpukan bakteri, sehingga terbentuknya akumulasi plak yang merupakan penyebab awal terjadinya berbagai penyakit periodontal, antara lain salah satunya adalah gingivitis. Lalu penyebab yang kelima adalah gigi palsu dengan ukuran yang tidak pas. Dari implan gigi yang tidak pas ataupun gigi palsu dan cara membersihkan gigi palsu yang kurang bersih dapat menyebabkan gusi infeksi ataupun luka. Selanjutnya, penyebab yang terakhir adalah pengidap diabetes. Penyakit ini dapat menyebabkan risiko infeksi karena pada penderita diabetes dalam penyembuhan luka terhitung lamban, sehingga sangat rentan terkena gingivitis. Lalu selanjutnya, bagaimana cara mencegah gingivitis itu sendiri agar kita tidak menderita gingivitis? Yang pertama adalah memelihara kesehatan gigi dan mulut. Yang dimaksud memelihara kesehatan gigi dan mulut adalah menghilangkan plak dari permukaan gigi dengan cara menggunakan sikat gigi yang baik, dengan syarat kepala sikat cukup kecil, tangkainya berbentuk lurus, dan bulu sikat halus dan juga rata. Tujuannya adalah untuk mencegah pembentukan plak, karena hal ini menimbulkan gingivitis atau radang gusi. Lalu yang kedua adalah membangun kebiasaan sehat. Membangun kebiasaan sehat terkadang berat untuk kita lakukan, terutama
terutama bagi orang yang belum bisa melaksanakannya. Namun, dengan niat yang kuat, senantiasa menyadari pentingnya kesehatan dan manfaatnya bagi kita. Kebiasaan sehat yang dianjurkan yaitu kebiasaan berkumur sebelum dan sesudah makan. Hal itu akan mencegah kuman penyakit yang dapat masuk ke rongga mulut sehingga radang gusi yang disebabkan oleh kuman tersebut tidak terjadi. Selain itu, tidak mengkonsumsi makanan yang manis secara berlebihan. Lalu yang terakhir adalah check up ke dokter gigi. Cara mengatasi radang gusi yaitu hendaknya kita memiliki jadwal untuk memeriksa, mengontrol, dan mengawasi kesehatan mulut secara rutin. Berdasarkan kondisi gigi dan gusi, dokter gigi akan menjadwalkan program kesehatan mulut kita dan akan memberikan saran-saran yang berkaitan dengan kesehatan mulut kita, seperti makanan yang manis dan mengawasi kesehatan mulut kita secara rutin minimal setiap 6 bulan sekali. Nah, untuk penjelasan mengenai gingivitis sudah selesai. Saya harapkan semuanya sudah mengerti mengenai gingivitis, dan jika ada yang ingin ditanyakan kembali mengenai materi yang ada di video, boleh menghubungi kontak yang tadi ada di awal video. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk stay at home dan terapkan protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.